Baik, baik kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan ini kita bisa kembali bertemu dalam program KAS, Konferensi Akademik Siswa yang biasa rutin kita lakukan di akhir semester. Kali ini Salman udah kelas 8 ya, Bu Zoni, Pak Imam. Pasti Iya, agak kelas 8 juga. akan berbeda gitu dalam menyampaikan materinya dibanding dengan kelas 7. Baik, tanpa berpanjang kata, kita persilakan saja Salman untuk membawakan materi Learning Agility. Silakan Salman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi sama saya Salman Ahmad Radian dan saya akan mempresentasikan tentang materi KS saya yaitu Learning Agility. Daftar Ditampilkan kanvanya biar luas. Tampilkan, Belum? klik yang ditampilkan. Oh ini ya. Bukan. Apa sih? Ini ya, Man. Ini ya. Oh, itu. Oke. Bagus, terima kasih. Ya. daftar isi saya akan membahas apa saja di materi ini di pertemuan ini. Saya akan bahas dengan daftar topik yaitu topik-topik yang sudah dipelajari saat bimbingan konseling. Setelah itu ada latar belakang, ada alasan saya memilih topik ini, ada landasan teori. Landasan teori kurang lebih seperti definisi variabel-variabel yang akan saya bahas. Setelah itu ada hubungan antara variabel yang sudah saya jelaskan dan kuesioner yang saya berikan akan saya jelaskan tentang hubungannya, tentang apa pertanyaannya, dan apakah ini akurat atau tidak. Setelah itu ada refleksi. Refleksi berisi tentang kelemahan, kelebihan, dan tindak lanjut. Dan terakhir adalah harapan untuk expert dan orang tua. Bentar, yang mana sih? Yang kanan, yang kiri, Man. Oh, enggak. Tentang topik di bimbingan konseling, saya sudah belajar tentang skill komunikasi, personal relationship untuk jadi teman lebih baik. Setelah itu gaya belajar. Nah, dari gaya belajar ini saya berpikir sepertinya yang menarik ada learning agility juga. Dan terakhir ada tumbuh cerdas dan sehat. Ya, latar belakang. Alasan saya memilih topik ini karena waktu itu saat ayah saya jelaskan tentang learning agility, ayah saya sempat mengutip suatu jurnal yaitu di mana orang-orang sukses itu mempunyai learning agility yang tinggi. Karena itu saya semakin penasaran apa itu learning agility dan akhirnya saya memilih tes ini adalah learning agility. Ya, landasan teori. Sini ada 3 variabel yaitu pengasuhan orang tua, rasa aman, sama learning agility. Pengasuhan orang tua itu kurang lebih cara orang tua mendidik, selanjutnya itu cara orang tua menyampaikan ke anaknya, dan itu tuh pengasuhan orang tua itu sangat memengaruhi perkembangan anak. Ya. Jadi mengapa menurut saya ini berkesinambungan karena dari orang tua ini
kalau orang tuanya mendidik secara baik, anaknya akan merasa aman atau psikologi safety. Nah, rasa aman ini suatu kondisi di mana anak itu nggak takut salah, nggak takut dimarahin, karena ya dari pengasuhan atau dari lingkungannya. Nah, setelah itu, jikalau anak merasa aman, tidak takut salah, mereka cenderung akan mm, berkembang melalui pelajaran. Pelajarannya salah satunya dengan learning agility. Nah, indikator learning agility ini ada 5. Itu mental agility. Mental agility itu adalah suatu skill di mana orang yang memiliki ini itu bisa menghadapi suatu masalah yang diberikan kepadanya. Kenapa disebut agility? Karena setiap masalah pasti berbeda-beda. Nah, setelah itu tipe agility yaitu kemampuan seseorang yang mempunyai skill ini untuk bersinergi dengan orang-orang sekitarnya. Bersinergi itu kurang lebih bekerja sama untuk membuat hasil yang terbaik. Setelah itu ada change agility. Ya, zaman ini change agility sangat diperlukan karena sekarang kita ada di zaman AI di mana ilmu pengetahuan lagi pesat-pesatnya. Nah, change agility ini kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan seperti AI tadi. Setelah itu ada research agility, yaitu kemampuan orang kalau mental agility menghadapi masalahnya, tetapi research agility adalah untuk mencari tahu ujungnya, atau kurang lebih sebutannya problem solving. Setelah itu ada terakhir yaitu self awareness. Self awareness itu adalah keingintahuan kepada diri sendiri atau pengetahuan diri sendiri, seperti refleksi kelebihan dan kekurangan. Itu salah satu self awareness. Oke. Hubungan antar variabel. Di sini ada 4 hipotesis yang saya gunakan. Nah, di sini ada pengasuhan ke rasa aman. Seharusnya pengasuhan itu semakin baik, maka rasa amannya semakin besar. Dan setelah itu ada rasa aman ke learning agility. Jikalau anak merasa aman, mereka cenderung berkembang. Itu hipotesis kedua. Dan yang ketiga, pengasuhan ke learning agility. Pengasuhan, jikalau pengasuhannya lebih bagus atau hebat, maka anak cenderung akan lebih berkembang. Nah, itu jikalau secara langsung. Tetapi jikalau tidak secara langsung, maka seperti hipotesis yang awal-awal tadi, pengasuhan semakin bagus membuat rasa aman semakin besar, semakin anak berkembang. Nah, ini adalah list pertanyaan. Saya membuat kuesioner. Yang terbagi menjadi 3, yaitu pengasuhan orang tua atau bisa saya sebut POT. Setelah itu ada kuesioner rasa aman, sebutannya PS, psikologi safety, dan kuesioner learning agility. Nah, dari sini ada hasilnya. Ini hasilnya itu adalah bahwa pengasuhan orang tua 0,446 atau sebutannya 44,6% berpengaruh pada rasa aman, dan rasa aman 57,7% berpengaruh pada learning agility. Nah, saat saya olah datanya dan ayah saya olah datanya, ditemukan bahwa nilai p-value atau kemungkinan worst case atau penelitiannya salah ini
lebih dari 0,05 atau sering terjadi sebutannya. Jadi semua di sini tuh dapat ditolak jikalau saya publis. Karena apa? Karena jumlah sampel yang sangat kecil, yaitu 25 orang, sedangkan penelitian itu seharusnya 100 atau lebih. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini kesimpulannya bahwa untuk membuktikan pernyataan itu benar atau tidak dibutuhkan suatu penelitian, dan penelitian itu mempunyai syarat dan ketentuannya masing-masing. Ya. Refleksi. Kekurangan. Saya merasakan bahwa saya mempunyai time management yang cukup buruk karena saya mengerjakan ini juga sambil main-main atau saat waktu luang saya tidak menggunakan waktu luang itu dengan baik. Ya. Tetapi kelebihan saya adalah yang paling penting adalah expertnya sangat dekat, bahkan keluarga saya sendiri. Setelah itu lebih cepat memahami materi. Ya, ini karena ini mungkin karena ini yang saya rasakan, jadi saya mau time management yang buruk. Setelah itu ya saya kurang lebih bersungguh-sungguh lah dalam beberapa materi yang saya minati. Tindak lanjutnya adalah dari kesimpulan yang tadi, mengapa value-nya sangat besar? Karena saya harus mengambil data tambahan untuk menuntaskan penelitian itu. Setelah itu belajar lebih lanjut untuk cara penelitian atau cara pengolahan data. Setelah itu saya bisa berkembang melewati OSIS. OSIS bisa menjadi sampel penelitian saya, atau OSIS mengajari saya, mendidik saya. Setelah itu saya bisa coba ikut olimpiade untuk memaksimalkan time management saya, waktu luang saya. Dan mungkin dari olimpiade yang saya lakukan terus itu mengimprove habits untuk belajar. Oke. Nah, harapan saya untuk orang tua dan expert. Untuk orang tua, semoga selalu support saya dan memfasilitasi hobi saya, dan selalu mendoakan yang terbaik. Untuk expert, semoga ayah, orang tua sekaligus expert, bisa mengajari saya lagi dan terus-menerus mengajari saya. Setelah itu selalu menemani saya mengelola data. Ya. Saya jawab ya. Apakah ada pertanyaan? Silakan, kami persilakan kepada Ibu Zoni dan juga Pak Imam, barangkali ada yang mau ditanyakan. Atau mungkin dari Bu Ita dulu, silakan Bu Ita. Ya, silakan Bu Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Salman bisa memilih topik ini ya. Nah, yang ingin Ibu tanya, di kelas 7 dulu apakah masih tentang BK atau ada perubahan sekarang nih? Saya lagi bahas, tetapi saya merasa bahwa matematika cukup di kelas minat saja, sudah cukup bagi saya. Jadi saya gunakan untuk pelajaran lain. Itu Bu Ita. Mungkin ini ada juga hubungan dengan matematika ya, hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya jadi lebih expert kayaknya. Oh iya iya. Nah,
yang pertanyaan kedua ya, saya ingin Salman menjelaskan kembali ya tanpa melihat layar, coba. Apa itu learning agility? Jadi kemampuan seseorang untuk mengikuti alur ilmu yang dan learning agility menurut Lombardo tahun 2000 itu memiliki 5 dimensi, yaitu mental agility, yaitu cara orang menghadapi masalahnya. Setelah itu ada people agility, kemampuan orang untuk bersinergi dengan orang-orang lain. Setelah itu ada change agility, yaitu kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungannya yang berubah-berubah. Setelah itu ada resolve agility, yaitu kemampuan seseorang untuk problem solving atau memecahkan masalah dan menemukan solusi. Akhir ada self awareness, yaitu cara seseorang untuk mengetahui dirinya sendiri atau mempunyai keingintahuan terhadap dirinya sendiri. Ya, demikian Bu Ita. Ada lagi? Ya, terima kasih. Alhamdulillah ya, Salman menguasai materi. Dan selamat ya. Sebenarnya kan ini pengalaman pribadi Salman sendiri ya. Bersyukur punya orang tua yang menginspirasi ya. Jadi punya orang tua yang bisa menginspirasi Salman kan sebenarnya intinya ya. Bisa menginspirasi, memotivasi Salman untuk berkembang ya, berkembang, memfasilitasi gitu ya. Nah, saran Ibu lebih diminati lagi ya, dipelajari lagi gitu ya. Disyukuri ya, alhamdulillah tuh bisa dekat dengan ahlinya ya. Itu hal yang mesti disyukuri itu ya, bisa mendapatkan dekat dengan ahlinya ya. Dari Ibu cukup sekian ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silahkan kalau dari orang tua ada yang mau ditanyakan. Kayaknya nggak kedengaran. Dari expert dulu aja. Dari ayah ya, Salman setelah melakukan penelitian, apa yang Salman bisa hubungkan dari selama ini Salman menyukai matematika, kemudian sekarang mencoba melakukan hal yang baru, melakukan penelitian, kemudian dari proses penelitian itu bisa mendapatkan beberapa kesimpulan atau temuan baru begitu, apa yang Salman rasakan dari keterhubungan itu semua. Itu saja. Setelah saya istilahnya kabur dari matematika dan saya melakukan penelitian, ternyata penelitian membutuhkan matematika lagi. Dan dari hal itu dapat saya simpulkan bahwa hampir semua hal atau justru semua hal itu berkaitan dengan matematika. Matematika itu, kata guru saya Pak Agung, itu adalah bahasa alam. Ya, jadi semua hal berkaitan dengan alam dan alam itu berkaitan dengan dan dari proses penelitian ternyata rasa sabar itu emang sangat diperlukan untuk semua orang, karena untuk mendapatkan sampel-sampel harus menunggu orang tersebut mengisi, membujuk orang tersebut dan menyebarluaskan ke semua grup yang saya punya. Nah, itu cukup melelahkan dan agak tantangannya ya. Oke. Ya, cukup. Bagaimana Pak Imam? Masih mute. Baik,
Baik, terima kasih Salman. Terima kasih Pak. Mangga, silakan dari Bu Zoni. Dari Ibu, terima kasih bimbingannya Bu Yanti, Bu Isur, dan expert Pak Imam untuk Salman. Ya, gini kan tentang learning agility ya Sal. Apakah Salman punya ke eh apa keprihatinan misalnya gitu kepada diri Salman sendiri atau misalnya teman-teman eh apa mungkin perhatian dan perhatian ya perhatian dan perhatian tentang apakah Salman dan teman-teman ini sudah cukup baik ya learning agility-nya apa terukur nggak oleh Salman? Menurut saya dan teman-teman sepertinya learning agility-nya sedikit atau belum berkembang sepenuhnya karena bahkan saya bilang ke teman-teman saya bahwa saya memilih topik ini learning agility, banyak sekali orang yang belum tahu apa itu learning agility. Dan sama saya juga baru mengetahui learning agility itu saat saya menjelaskan, dan ternyata memang walaupun itu kunci kesuksesan, saya dan teman-teman mungkin belum terlalu menguasai itu. Ya, memang harus dipelajari lebih lanjut dan menjadi ahlinya. Ya, apakah ada target tertentu apa ya? Apakah untuk learning agility ini bisa dikuasai seseorang di usia berapa gitu menurut Salman? Apakah ada target seperti itu? Kayaknya sepertinya sih nggak ada requirement age untuk seseorang menguasai learning agility. Kenapa? Soalnya karena learning agility ini adalah suatu kemampuan dan kemauan. Jika seseorang mau, maka mereka mampu. Nah, jadi untuk requirement age sepertinya tidak terlalu mempengaruhi. Mungkin ya mungkin belasan tahun juga sudah bisa menguasai learning agility ini. Karena seperti tadi requirement-nya adalah yang mental agility, people agility, sales agility, research agility, dan self awareness. Itu hanya bisa dikuasai jika seseorang itu mau. Ya, sebenarnya terus berkembang ya. Kalau keinginan belajar, kemampuan belajar, selalu mencari yang lebih baik, selalu mencari yang lebih benar, yang paling benar, itu adalah kegiatan seumur hidup, gitu kan ya? Gitu nggak sih? Baik, terima kasih ya, Salman. Alhamdulillah. Boleh tambah satu pertanyaan nggak? Nih, lanjutin pertanyaan Ibu. Ya, mangga silahkan Pak Imam. Salman, jadi Begitu teman-teman. sayangnya begitu, sayangnya kan penelitiannya belum tuntas ya, belum sampai minimal persyaratan sampel sehingga belum bisa mengambil kesimpulan yang baik begitu. Walaupun dari data statistik sudah ada kecenderungan, sudah menunjukkan ke arah sana bahwa psychology safety atau rasa aman itu berpengaruh besar terhadap learning agility. Nah, dalam kaitannya dengan kita beragama, apakah bagaimana cara membangun rasa aman itu? Selain bahwa memang dalam penelitian Salman juga terlihat bahwa rasa aman itu dibangun oleh pengasuhan orang tua, begitu ya. Tapi kalau dikaitkan dengan agama bagaimana kira-kira?
aman, rasa aman itu tidak didapatkan dari satu doang, ya nggak cuma sikap pengasuhan orang tua, karena tadi juga nggak sampai 100%. Jadi seseorang juga bisa mendapatkan rasa aman itu dari ibadah yang mereka lakukan sehari-hari. Dan setiap guru kayak saya menanyakan apa yang kalian rasakan setelah sholat, kebanyakan dari murid-murid dan saya sendiri, saya merasa aman dan saya merasa tentram. Jadi ya dari segi agama, seseorang bisa mendapatkan rasa aman itu dari ibadah atau berkomunikasi dengan Tuhannya. Oke. Ya, demikian Pak Iman, Pak Imam. Ya, terima kasih. Mungkin nanti itu bisa menjadi penelitian tersendiri itu, Salman, karena belum ada penelitian saya kira yang berkait dengan mengaitkan rasa aman dengan keimanan atau dengan ibadah ya. Terima kasih, Salman. Ya. Masih ada barangkali dari Bu Ita, Bu Zoni. Cukup? Ya. Oke. Cukup, Alhamdulillah. Ya. Silakan. Kalau sudah cukup, silakan Salman menutup. Ya, sekian dari saya. Apabila sudah tidak ada pertanyaan, apabila ada suatu tutur kata ataupun penelitian yang masih kurang bisa dipublish atau disimpulkan, dan mohon maaf atas segala penundaan dan manajemen yang buruk. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Siman. terima kasih ya, Bu Terima Guru. kasih. Bu Ita. Sebentar ya. Bu Ita bisa dibuka Ya, boleh. kameranya? Enggak, di kelas. Nah. Gini aja deh. Kita berfoto ya. Foto dulu Bu sama Zoom-nya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Enggak. Hatur nuhun, Bu Yanti. Izin live. Ya. Silakan Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah, Mama tidak datang. Oh, di sini aja. Oh, enggak ada yang Ayah? Ayah enggak juga. Ini tuh belum di ini, Bu. Belum dimasukin ke ini filenya. Ya, Aisyah coba. Aisyahnya yang ini. Sok. ya. Yang ininya supaya bisa di-share. Cek. Dimasukin ke file di drive. Cok Aisyah. Sok, Aisyah. Kemarin kan itu ada di ini kok. Dan udah Gimana sih caranya? keluar dulu. Ini. Bukan. Gimana caranya? Mana sih? Kecilin. Pak Agung gimana Pak Agung? Apa? Mau Share. ngambil dulu itunya. Share. Double klik. Di mana weh? Klik. Double. Tahu nggak double klik gini? Double klik. Gimana? Ke ini. Sini. Ada ini di sini. Apa ya? Di sini. Kemarin puasa. Di gen 6. Ini apa aja? Bisa atau di situ kan? Bisa. Punya mana?